Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program DBD. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang mengapa PSN atau pemberantasan sarang nyamuk bisa gagal dalam mencegah penularan DBD. Kemarin saya pernah bikin video tentang PSN 3M+. Nah, saya menekankan di situ bahwa PSN adalah kunci penanggulangan DBD, ya kan? Tetapi dalam sudut pandang yang lain ada juga loh sebuah konsep atau teori bahwa PSN ini juga bisa loh gagal dalam mencegah penularan DBD. Nah, apa sih sebabnya? Ada 5. Yang pertama, saya sudah melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Bahkan seminggu sekali saya mengadakan pengerahan massa untuk melakukan PSN. Tapi kenapa masih saja ada penyakit demam berdarah di desa saya? Nah, misalkan ada orang seperti itu, coba kita kritisi, kita coba teliti, kita amati. Coba betul nggak sih dia melakukan PSN? Apa betul saudara? Apa betul masyarakat situ melakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk yaitu dengan 3M+? Nah, seringkali ada beberapa event atau agenda rutin di masyarakat, misalkan Jumat bersih, Minggu bersih, atau Sabtu bersih dan sebagainya lah yang sudah diagendakan rutin di lapangan. Katanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Tapi faktanya apa iya mereka melakukan pemberantasan sarang nyamuk yang saya maksud adalah 3M+? Ada yang mengemasnya dalam wujud kerja bakti. Coba, ini kerja bakti konteksnya apa? Apakah bersih-bersih sampah? Apakah bersih-bersih selokan? Apakah bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu? Atau bersih-bersih teras, bersih-bersih halaman dari dedaunan dan sebagainya? Coba, ini konteksnya PSN 3M+ atau kerja bakti bersih-bersih. Saya tidak menyalahkan konsep bersih-bersihnya. Ya, bersih-bersih semuanya baik, ya kan? Tetapi yang sedang Anda galakkan, yang sedang Anda giatkan, yang sedang Anda upayakan ini apa? Jangan sampai ini masyarakat beda pengertian, beda konsep gitu loh. Ini PSN itu yang di benak mereka apa, yang di benak Anda apa, yang Anda maksud itu apa. Kalau memang Anda benar-benar ingin mewujudkan yang dimaksud ini adalah PSN 3M+ dalam rangka pencegahan demam berdarah, maka fokuslah pada 3M+ upaya-upaya tersebut. Misalkan kalau Anda mau mengadakan pemberantasan sarang nyamuk saja seperti itu ya, kita fokuskan ke situ, silahkan fokuskan ke situ. Dan dalam materi promosi kesehatan Anda silahkan, misalkan desa ini mengadakan pemberantasan sarang nyamuk, ya, kerja bakti PSN, kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk. Di situ tulis saja sekalian secara eksplisit gitu. Kalau misalkan pihak RT mau mengadakan kerja bakti seperti itu, dalam flyernya, dalam pengumumannya, silakan tulis PSN 3M+, dijabarkan M yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, plusnya apa saja. Jadi masyarakat tidak memiliki persepsi yang berbeda. Nanti tahunya kerja bakti itu adalah bersih-bersih rumput, nyaputi rumput, bersih-bersih selokan, nyaponi jogan, ya kan? Nah, akhirnya melenceng dari tujuan utama yang sedang Anda inginkan, yaitu PSN sehingga tidak ada sarang nyamuk di masyarakat, sehingga bebas dari jentik nyamuk demam berdarah, seperti itu. Ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat. Oke, saya nggak melarang Anda mengemasnya dalam wujud kerja bakti ya. Kalau kerja bakti itu kan sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk pengabdian, untuk membaktikan diri kepada lingkungan sosial, dikerjakan secara bersama-sama kan seperti itu. Saya nggak melarang Anda mengemasnya dalam wujud kalimat kerja bakti, gitu kan? Nggak apa-apa kalau misalkan mau ayo kita lakukan PSN serentak, barangkali itu kurang familiar dan sebagainya, it's okay Anda mengemas dengan kata kerja bakti, tetapi di situ tolong diperjelas gitu loh. Konteks PSN 3M+-nya harus ditekankan sehingga tidak melenceng, sehingga mereka fokus masyarakat ke 3M+, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang harus dikritisi, kalau Anda PSN kok masih ada nyamuk demam berdarah, masih ada kasus demam berdarah, coba yang pertama adalah apa betul kalian itu sudah melakukan PSN yaitu 3M+. Yang kedua, apa betul PSN-mu itu dilakukan secara komprehensif? Jangan-jangan Anda hanya fokus kepada nguras kolam yang di dalam rumah saja. Bagaimana dengan yang di luar rumah? Ada kolam ikan nggak di depan? Ada nggak sih dulu misalkan kalian iseng-iseng bikin apa, bikin kolam-kolaman meskipun tidak jadi, atau misalkan terbengkalai proyeknya atau rusak atau tidak jadi ditempati oleh ikan dan sebagainya, akhirnya kelupaan. Ada nggak sih pot yang ditaruh di luar rumah sehingga bisa menampung air hujan, tidak jadi ditanami, dan sedangkan pot itu juga di bawahnya adalah rapat seperti itu. Ada nggak sih barang-barang yang di luar, barang-barang yang menampung air hujan?
Ada nggak tempat tempayan atau tempat penampungan air atau kontainer yang ada di luar rumah? Ya kan? Apakah Anda benar-benar melakukan komprehensif itu di lingkungan rumah Anda gitu? Biasanya hanya fokus kolam utama saja dikuras. Di dalam rumah ada tempayan, masih kelihatan mata, ya kan? Tapi apa iya yang di luar rumah itu Anda jangkau? Masih dalam pagar Anda deh, dalam lingkungan skup teritorial Anda, di tanah Anda, di rumah Anda, di dalam pagar Anda. Apa iya Anda melakukannya secara komprehensif? Ya, komplit, benar-benar menjangkau semua area kekuasaan Anda. Bisa jadi ada yang terlewat. Coba Anda tengok ke kamar belakang, ke dapur, ke gudang. Ada nggak di sana tempat penampungan air? Di dalam rumah Anda nengok nggak di situ ada misalkan tempat air atau tempat makan burung itu diganti nggak seminggu sekali? Ada nggak misalkan ada vas bunga tanaman yang hidroponik? Ya, terus ada nggak di dalam rumah misalkan itu pemanas air yang pakai listrik? Ya, di situ ada nggak sisa-sisa air tumpahan yang mengenang di situ? Kulkas yang misalkan kulkasnya masih ada pencairan es batunya sehingga menampung air di belakang kulkasnya, itu Anda nengok nggak secara rutin? Ini banyak loh yang kelewatan gitu loh. Hanya melihat yang besar-besar saja tapi yang kecil-kecil seperti itu dan banyak akhirnya terlewatkan. Itu artinya Anda melakukan PSN tetapi nggak komprehensif. Maka jangan salahkan kalau masih ada sarang nyamuk di situ. Jangan salahkan masih ada jentik di situ yang menjadi nyamuk dewasa sehingga menggigit anggota keluarga sehingga sakit DBD. Itu kritisi yang kedua. Mengapa PSN kok tidak sanggup mencegah penularan DBD? Yang ketiga, kita kritisi lagi coba. Bagaimana dengan lingkungan yang di luar jangkauan kita? Tadi yang kedua saya kan meminta Anda untuk fokus kepada lingkup area yang masih dalam hak milik Anda, lingkungan Anda, milik Anda, rumah Anda, tanah Anda, di dalam pagar Anda. Bagaimana dengan yang di luar pagar Anda? Bagaimana dengan yang di luar wilayah teritorial kekuasaanmu, misalkan tetanggamu? Di luar sana ada kebun, di belakang juga ada kebun. Kebunnya siapa, tanahnya siapa, yombo dan tidak ada yang ngurusi. Di sana ada nggak nih barang-barang yang menampung air hujan, yang terbengkalai, yang dibuang, yang sehingga posisinya menengadah sehingga di situ bisa menjadi sarang nyamuk? Bisa saja Anda melakukan PSN secara komprehensif di dalam lingkungan Anda, wilayah teritori Anda, tetapi di luar sana fasilitas umum seperti apa? Belum lagi ceruk-ceruk yang terbentuk secara alami sehingga dapat menampung air hujan misalkan, ya kan? Ceruk dari tanah, lalu misalkan ada dahan pohon sehingga di situ terbentuk cekungan, menampung air hujan juga di situ. Itu siapa? Jadi meskipun Anda sudah melakukannya secara komprehensif pun masih saja entah itu secara alami, entah itu karena tidak ada yang bertanggung jawab, karena itu fasilitas umum, karena itu tanah siapa terbengkalai dan sebagainya, di situ ada barang-barang yang dapat menampung air hujan, di situ tetap saja terjadi sarang nyamuk dan di situ terjadi perindukan sehingga di situ untuk tempat regenerasi nyamuk, ya. Jadi masih saja bisa terkena demam berdarah gara-gara kita tidak fokus keluar lingkungan kita yang di luar jangkauan kita itu. Mungkin karena PSN-nya hanya difokuskan ke dalam wilayah kita sendiri. Mungkin karena PSN-nya dilakukan oleh rumah per rumah saja, tidak dikoordinir secara kerja bakti, kerja sosial sehingga orang tidak keluar dari rumahnya. Kalau difasilitasi oleh misalkan pengurus RT setempat, ayo keluar dari rumah kita lihat lingkungan-lingkungan. Ayo kebun sana tuh barangkali ada ember yang pecahan ember yang masih bisa menampung air hujan. Sebelah sana barangkali ada tempayan atau pecahan-pecahan dari barang gerabah yang bisa menampung air hujan dan sebagainya. Kalau dikoordinir oleh misalkan ketua RT atau ketua RW, itu kita bisa memobilisasi penduduk yang ada di situ untuk bisa fokus keluar rumahnya. Yang tadinya di luar jangkauan menjadi perhatian oleh semuanya sehingga bisa nih lingkungan di situ akhirnya bisa bersih seperti itu dari sarang nyamuk. Itu kritisi yang ketiga. Kritisi yang keempat, mengapa PSN kok bisa gagal mencegah demam berdarah? Adalah nyamuk tetangga. Maksudnya begini, Anda melakukan sudah komprehensif, lingkungan RT Anda sudah bersih. Lah, RT kan saya asumsikan RT itu kurang lebih 50 rumah ya. Berarti radiusnya kurang lebih 100 meter lah. Ingat, jarak terbang nyamuk itu kan kurang lebih 100 meter juga. Misalkan RT 10 RW 2 Desa Talang di situ melakukan PSN. Nah, tetapi RT sebelahnya tidak, kanan, kiri, depan, belakang tidak, apa yang akan terjadi? Maka nyamuk yang dari tetangga sana
terbang ke RT 10 RW 2 itu tadi. Meskipun di sini sudah melakukan PSN, tidak ada jentik, tetapi nyamuk dari tetangga sebelah terbang ke sini, dia membawa virus dengue, lalu menggigit kita, kita tetap kena demam berdarah. Itu bisa saja terjadi, Mas. Ya, itu. Jadi nyamuk tetangga. Lalu kritisi yang kelima. Kenapa sih kita kok bisa tetap kena demam berdarah meskipun sudah melakukan PSN? Karena adanya fenomena transovarial. Transovarial itu nyamuk dewasa alias nyamuk yang bisa terbang itu sudah membawa virus dengue gitu loh. Meskipun belum menggigit penderita yang sakit dengue. Jadi dia sedari menjadi telur, terus menjadi larva, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi nyamuk dewasa mempunyai sayap dan bisa terbang. Ini sudah mengandung virus dengue. Kalau seperti ini dia sudah terbang, lah kita fokus PSN memberantas sarang nyamuk di lingkungan yang ada di dalam air, yang ada di dalam habitat air kita berantas. Lah ini yang ada di atas ini tetap mengandung virus dengue dan menggigit kita, ya akhirnya kita tetap juga kena demam berdarah. Jadi itu guys, 5 kondisi yang kita harus kritisi nih. Kenapa PSN kita bisa gagal juga nih mencegah penyakit demam berdarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.